Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hakik hurufaha kada sifatiha fasihatus salati min sihatiha. Maka benarkanlah, tepatkanlah setiap makhraj dan sifat huruf sesuai dengan sifatnya masing-masing, sesuai dengan makhrajnya masing-masing. Fasihatus salati min sihatiha, karena sesungguhnya kefasihan dari kita membaca surah Al-Fatihah adalah bagian dari sahnya salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan webinar kemarin? Apakah sudah mengikuti? Mari kita bedah bersama-sama mulai dari ayat per ayatnya sehingga kita bisa lebih memahami dan bisa dipraktekkan dengan baik dan benar, walaupun kita nanti bisa belajar mandiri di rumah masing-masing. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama, mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah ini kesepakatan para ulama menempatkan basmalah di setiap awal surah kecuali surah At-Taubah. Dan berkaitan dengan basmalah yang ada di surah Al-Fatihah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memasukkan kepada bagian dari ayat surah Al-Fatihah dan juga ada yang tidak memasukkannya. Sebagian besar di kita mempelajari dari riwayah Hafs an Asim Thariq Syatibiyah, yang dimana di sini sebagaimana yang ada di mushaf kita semuanya, Al-Fatihah di sana sudah diberi nomor ayat yang pertama, dalam artian berarti basmalah merupakan bagian dari ayat surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Baik, kita ulas dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita perhatikan ketika kita mengucapkan basmalah adalah yang pertama, menjelaskan harokat kasrah di huruf ba, bi, bismi. Hati-hati ketika kita membaca harokat kasrah tidak sempurna menjadi besmi, besmi. Rahang dibuka sehingga sempurna harokat kasrah kita seperti orang tersenyum, tapi tidak berlebihan. Bismi, bismi. Yang kedua yang perlu diperhatikan di lafaz bismi dengan huruf ba di sini, hati-hati terjadinya ada yang namanya dengan isba harokat atau memanjangkan harokat di kata bi menjadi bismi, bismi. Maka di sini yang harus diperhatikan ketika kita setelah membaca huruf ba yang harokat kasrah, kita harus masuk langsung ke huruf sin yang sukun. Bismi, bismillahi, bismillahi. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya ketika di ayat yang pertama, ayat Bismillahirrahmanirrahim, ialah kadar panjang yang ada di lafzul jalalah. Nah, di sini para Bapak Ibu semuanya, kalau di mushaf Madinah tanda fathahnya menggunakan tanda biasa, tidak seperti yang ada di mushaf Kemenag. Di mushaf Kemenag yang biasa kita pakai, mungkin yang familiar di kita, menggunakan fathah berdiri. Nah, di sini kaidahnya sebenarnya cara membacanya sama, karena sudah mafhum semuanya, lafzul jalalah itu dibaca dua harokat untuk panjangnya. Nah, ketika lafzul jalalah ini dibaca dua harokat, maka hati-hati memanjangkannya supaya tidak melebihi dari kadar dua harokat. Contoh misalkan, yang bisa jadi ini pola yang masih ada di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada terjadi kesalahan ketika memanjangkan mad tabi'i atau mad asli lebih dari dua harokat. Maka tepatkan dengan ketukan. Kalau misalkan kita pakai ketukan dengan jari, bismillahi, bismillahi. Nah, tepatkan dua harokat. Selanjutnya masuk ke lafaz ar-rahmani, ar-rahimi. Yang perlu diperhatikan ketika masuk dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada huruf tebal, huruf ro, pastikan ketebalannya. Selanjutnya diiringi dengan huruf ha yang sukun, di situ lebih tipis daripada huruf ro. Ar-ro, huruf ha ya.
Maka kalau misalkan kita perhatikan, ketika kita membedakan antara huruf ha dengan huruf ha, ketika lafzul jalalah Allahi dengan huruf ha dan ar-Rahmani dengan huruf ha, bukan ar-Rahmani, tapi dengan huruf ha dari tengah tenggorokan. Ar-Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini ketika mengucapkan bunyi ro, ar-ro, ar-ro. Ada dua biasanya yang terjadi kesalahan di sini. Yang pertama, getarannya terlalu banyak. Bismillahirrahman. Yang kedua, getarannya hilang. Bismillahirrahman. Nah, maka di sini karena ra memiliki sifat yang pertengahan, maka tepatkan makhraj dan sifat ra dengan sebaik-baiknya. Ada takrirnya, pengulangan atau getaran di huruf ra, tapi dia disembunyikan atau ditafkhimkan. Fa akhfiyan takriraha musyaddida. Jadi dengan mengikhfakan atau menyamarkan bunyi huruf ra sehingga getarannya tidak terlalu kuat dan juga tidak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, hati-hati ketika di huruf ha yang terakhir, him, him. Biasanya banyak yang terjadi di sini ialah sebelum masuk ke huruf mim yang di sana makhrajnya dari al-khayshum, dari rongga hidung, maka di sini banyak terjadi ha sudah mulai masuk ke rongga hidung. Him. Maka pastikan sebelum ke mim huruf ha dengan kadar panjangnya di sini terjadi mad arid lisukun, maka tepatkan makhrajnya mengalir dari huruf tersebut, huruf ha dan juga dari al-jauf. Him tanpa ada intervensi dari bunyi hidung. Mari kita ulang bagaimana kita memaksimalkan bacaan basmalahnya dengan makhraj yang benar, dengan sifatnya yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang terakhir di sini untuk mad arid lisukun, di sini kita boleh memilih. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, atau boleh 6 harokat. Tergantung bacaan kita, kecepatan bacaan kita, apakah bacaannya cepat atau lambat. Kalau bacaan cepat, kita bisa membacanya dengan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pertengahan, Bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika kita bacaan lambat, kita lebih panjang lagi 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Bapak Ibu semuanya bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing bagaimana cara mengucapkan basmalah yang baik dan benar.